Pernahkah kamu ngetik chat panjang, nunggu balasan dengan harap-harap cemas, tapi yang kamu terima cuma centang 2 biru? Atau malah cuma centang 1? Rasanya seperti ditampar halus oleh kenyataan bahwa mungkin kamu sedang tidak diutamakan. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Kebanyakan orang langsung panik. Mereka kirim pesan lanjutan, nanya kamu kenapa sih? Atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal disinilah kesalahan terbesar terjadi. Ketika kamu memohon atensi dari seseorang yang justru sedang menarik diri, kamu justru memberikan mereka kendali penuh atas emosimu. Dan itu tidak sehat. Jadi video ini bukan sekedar tips move on, tapi ini tentang bagaimana kamu bisa memegang kendali lagi dengan elegan, dewasa, dan penuh harga diri. Kita akan bahas 9 hal konkret yang bisa kamu lakukan saat dia tidak membalas chatmu. Dan siapa tahu di akhir video, kamu justru akan merasa lebih lega dari yang kamu kira. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tindakan yang harus kamu lakukan saat dia tidak balas chat kamu yang pertama, yaitu adalah jeda dulu, jangan langsung reaksi. Saat seseorang tidak langsung membalas, otak kita seringkali menciptakan skenario paling buruk. Dia sudah bosen ya? Atau aku ngelakuin salah apa sih? Padahal kenyataannya bisa jauh lebih sederhana. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin juga dia butuh ruang, atau memang dia sengaja diam. Daripada buru-buru mengetik pesan kedua, tarik nafas dulu. Beri waktu karena reaksi pertama kamu biasanya bukan yang terbaik. Dengan menahan diri, kamu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang dikendalikan oleh emosi sesaat. Bayangkan kalau kamu langsung ngechat lagi, itu seperti kamu sedang mengemis validasi. Tapi kalau kamu bisa diam dan menunggu dengan tenang, justru kamu menunjukkan ketenangan yang mengundang rasa penasaran. Diam itu kadang jauh lebih berbicara daripada kata-kata. Cerita nyata, ada seorang teman yang merasa di-ghosting pacarnya. Dia ingin mengirim pesan panjang, tapi memilih untuk diam. 3 hari kemudian, sang pacar justru menghubungi dan meminta maaf karena sedang stres berat. Diamnya menyelamatkan hubungan mereka dari salah paham. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi orang yang panik atau yang tenang tapi bikin orang mikir? Kemudian tindakan yang kedua adalah ubah energi menjadi produktif. Kamu bisa saja menghabiskan malam menatap layar HP dan berharap balasan datang. Tapi kenyataannya itu hanya membuat kamu semakin lelah. Lebih baik, alihkan fokus kamu ke hal-hal yang membuat kamu merasa hidup lagi. Mulailah dari hal kecil, beresin kamar, baca buku, atau olahraga ringan. Aktivitas-aktivitas sederhana ini bisa memulihkan rasa percaya diri kamu secara perlahan. Ketika kamu kembali produktif, kamu sedang membangun ulang energi kamu yang sempat hilang karena menunggu. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa orang yang aktif secara fisik cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah. Artinya saat kamu bergerak, kamu bukan hanya mengalihkan perhatian, kamu juga sedang menyembuhkan diri. Ingat, waktu kamu terlalu berharga untuk dihabiskan pada seseorang yang bahkan tidak bisa meluangkan waktu 2 menit untuk membalas chat. Buat waktu kamu berarti, meski tanpa dia. Jadi sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri, hal terakhir yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri itu apa? Kemudian tindakan yang ketiga adalah revisi ekspektasi, bukan harga diri. Kadang kita merasa sedih bukan karena dia tidak balas, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita berpikir hubungan itu seimbang, padahal mungkin dari awal sudah timpang. Saat dia tidak merespons, itu sebetulnya bukan sinyal bahwa kamu tidak berharga, tapi mungkin sinyal bahwa dia tidak bisa memberikan yang kamu butuhkan. Meminta perhatian bukanlah kesalahan, tapi memohon tanpa batas bisa jadi racun bagi harga diri kamu. Alih-alih terus berharap, lebih baik kamu evaluasi ulang. Apakah kamu sedang mempertahankan seseorang atau sekedar ilusi hubungan? Kita semua berhak merasa dicintai dan dihargai. Tapi jangan sampai kamu mengorbankan harga diri hanya demi dibalas satu chat yang bahkan belum tentu tulus. Analoginya begini, kamu sedang berdiri di depan pintu yang tertutup. Kamu bisa terus mengetuk atau kamu bisa melangkah pergi dan mencari pintu yang terbuka dengan sambutan hangat. Dan percayalah,
Semakin kamu menghargai diri kamu sendiri, semakin besar kemungkinan orang lain juga akan menghargai kamu. Kemudian tindakan yang harus kamu lakukan saat chat kamu tidak dibalas yang keempat adalah jangan stalking. Itu menyiksa diri sendiri. Pasti pernah ya kepo akun Instagram dia, lihat story, cari siapa yang dia like, bahkan ngecek komen siapa yang dia balas. Itu wajar tapi berbahaya. Karena semakin kamu mencari bukti, semakin kamu menemukan apa yang ingin kamu hindari. Stalking bukan hanya menyakiti hati, tapi juga menguatkan keterikatan emosional yang seharusnya kamu lepaskan. Semakin sering kamu kepo, semakin sulit kamu move on. Padahal yang kamu perlukan sekarang adalah ruang untuk menyembuhkan diri. Kalau kamu sudah hapus chatnya tapi masih buka profilnya, itu sama saja seperti menutup buku tapi terus membaca ulang halaman terakhir. Kamu tidak akan pernah bisa benar-benar selesai. Menurut studi dari University of Western Ontario, mengintai akun mantan atau orang yang menjauh bisa memperpanjang masa pemulihan emosional hingga 2 kali lipat lebih lama. Jadi mulailah perlahan, mute akun mereka, hapus jalan pintas yang biasa kamu klik, dan mulai fokus pada hidup kamu sendiri, bukan kehidupan dia. Kemudian tindakan yang kelima adalah kirim sinyal tanpa memohon. Saat kamu ingin memberi sinyal ke dia bahwa kamu tetap ada, jangan sampai kamu terjebak mengemis perhatian. Sinyal yang kamu kirim harus cerdas dan elegan, bukan desakan. Misalnya, kamu bisa membagikan cerita singkat di status atau story yang menggambarkan suasana hatimu tanpa harus langsung menyebut namanya. Atau kamu kirim pesan yang ringan, santai dan penuh makna, tapi bukan yang meminta balasan instan. Ini bukan soal trik atau permainan, tapi soal menunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang menarik dan tidak bergantung pada dia. Kadang, sinyal seperti ini justru bikin dia penasaran dan merasa kehilangan. Cerita nyata, ada yang pernah saya kenal. Dia tidak balas chat pacarnya selama 2 hari, tapi dia tetap update status dengan kutipan bijak tentang harga diri. Hasilnya, pas dia balas, suasana jadi lebih positif dan hubungan malah membaik. Jadi apa yang bisa kamu kirim tanpa harus terlihat memohon? Kemudian tindakan yang keenam adalah bangun jaringan sosial yang mendukung. Ketika kamu merasa diabaikan, jangan jatuh ke dalam isolasi. Justru sekarang saat yang tepat untuk memperkuat hubungan dengan teman-teman, keluarga atau komunitas yang membuatmu merasa dihargai. Riset dari Harvard Health Publishing membuktikan memiliki jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan menurunkan resiko depresi. Jadi bergaul dengan orang-orang positif bisa jadi obat ampuh dari rasa kecewa. Kalau kamu terlalu fokus pada satu orang, kamu kehilangan kesempatan untuk membangun support system yang lebih besar. Ingat, dunia ini luas dan masih banyak orang baik yang bisa kamu kenal. Mulailah ajak teman lama ngobrol, ikut komunitas hobi, atau sekedar hangout kecil-kecilan. Saat kamu merasa didukung, kamu jadi lebih kuat menghadapi situasi sulit seperti ini. Kalau kamu punya cerita soal teman yang mendukungmu waktu lagi down, share di kolom komentar. Kemudian tindakan yang ketujuh adalah refleksi diri dengan jujur. Terkadang, diam dan menunggu balasan chat jadi kesempatan terbaik untuk introspeksi. Apa sebenarnya yang kamu harapkan? Apakah kamu benar-benar ingin hubungan itu sehat dan saling menghargai, atau kamu hanya takut kehilangan? Dengan refleksi jujur, kamu bisa mengenali pola-pola yang selama ini membuatmu terjebak dalam hubungan yang kurang sehat. Apakah kamu terlalu cepat memberi harapan, atau mungkin kamu kurang tegas menegaskan batasan? Banyak orang tidak menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah awal supaya orang lain juga bisa menghargai kamu. Jadi jangan takut untuk menulis jurnal atau berbicara dengan diri sendiri tentang perasaan yang kamu alami. Cerita kecil, saya pernah punya teman yang baru sadar bahwa selama ini dia terlalu sering mengalah dan memaksa diri untuk diterima. Setelah sadar, dia juga lebih kuat menetapkan batas dan hubungan itu jadi lebih baik. Sekarang, sudahkah kamu mencoba mendengar suara hatimu sendiri? Kemudian tindakan yang ke-8 adalah gunakan statistik untuk menenangkan diri. Menurut survei terbaru dari Pew Research Center, sekitar 60% orang pernah mengalami situasi diabaikan lewat chat dalam hubungan mereka.
Bahkan lebih dari 40% mengaku pernah merasa cemas dan kehilangan percaya diri karenanya. Ini artinya kamu tidak sendiri. Banyak orang menghadapi hal yang sama dan itu wajar. Reaksi emosionalmu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu manusia yang punya perasaan. Dengan memahami fakta ini, kamu bisa mulai mengurangi rasa bersalah dan overthinking yang berlebihan. Ingat, komunikasi adalah dua arah. Jika dia tidak merespon, bukan berarti kamu gagal, tapi mungkin ada faktor lain yang tidak kamu ketahui. Jangan biarkan angka-angka ini membuat kamu takut, tapi gunakan sebagai pengingat bahwa healing adalah proses bersama banyak orang yang juga pernah di posisi kamu. Bagaimana menurut kamu? Apakah statistik ini membuat kamu merasa lebih tenang? Kemudian tindakan yang harus kamu lakukan saat chat kamu tidak dibalas yang terakhir atau yang ke-9 adalah siapkan diri untuk pilihan terbaik. Langkah terakhir adalah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya. Bisa jadi dia akan kembali balas chat atau mungkin dia memilih untuk tetap menjauh. Apapun itu, kamu harus siap dengan sikap yang dewasa dan penuh harga diri. Kalau dia kembali, gunakan kesempatan itu untuk membangun komunikasi yang sehat, bukan sekedar balas-balasan chat. Kalau dia tetap diam, itu bukan akhir dunia. Kamu punya kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada satu orang. Ingat, kamu bukan hanya pantas mendapatkan balasan chat. Kamu pantas mendapatkan perhatian dan cinta yang tulus, bukan yang setengah-setengah. Skenario terbaik adalah ketika kamu menemukan kebahagiaan dalam dirimu sendiri tanpa perlu menunggu orang lain mengonfirmasi nilai kamu. Kalau kamu suka video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang cara membangun hubungan sehat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan juga pengalaman kamu di kolom komentar. Saya ingin tahu cerita kamu. Karena saya yakin di luar sana, ada banyak orang yang memiliki versi terbaik atau versi cerita mereka sendiri yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi semakin banyak komentar yang kamu berikan, semakin banyak pula orang yang tidak hanya terbantu dari video ini, tapi juga tulisan-tulisan yang ada atau yang kamu berikan di kolom komentar. Sekian dulu dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.